Sebuah pesawat terbang dengan penampilan yang tidak biasa, mampu terbang tinggi, jauh dan lama. Dan bukan itu yang menarik tentangnya. Di hadapan kita adalah seekor burung yang mengajukan pertanyaan provokatif, seberapa jauhkah hari ketika penerbangan tempur tidak lagi membutuhkan orang halovator langit di sini, dan hari ini kita bertemu dengan salah satu pertanda zaman mesin. Saya persembahkan kepada Anda RQ-4 Global Hawk U-2 Dragon Lady. Yang mewah adalah contoh nyata dari keabadian sementara, yang diciptakan kembali pada tahun 1950-an itu, dianggap sebagai solusi perantara yang sederhana dan murah, tetapi ternyata jadilah tidak bisa tenggelam. Paparazzi, hebat, selamat dari skandal internasional. Pesawat pengintai dan satelit MCH-3, super canggih, terbang dekade demi dekade. Selama ini, cerita lain adalah mengembangkan kendaraan udara tak berawak, AAL. Mereka telah mengembangkannya sejak lama di banyak perusahaan. Penerbangan tetapi tetap eksotis. Komunikasi elektronik dan otomatisasi adalah tidak cukup maju. Sekarang kendaraan tanpa awak adalah instrumen yang diakui dalam perang dan damai. Tetapi pada saat itu berdiri di samping pesawat tempur dan pembom Furious, mereka tampak seperti mainan dan penciptanya dianggap seperti klub pemodelan pesawat. Tetapi pada masa itu, tahun 1990-an, gambarannya mulai berubah. Badai gurun telah menyoroti perlunya komunikasi dan pengintaian yang diperluas. U-2 telah tampil baik di sana, tetapi sudah mengisyaratkan bahwa itu menjadi usang dan sesuatu yang lebih modern ada di cakrawala. Teknologi telah maju jauh, dan komputer yang bagus dengan komunikasi dapat melakukan segala macam hal, seperti membebaskan pesawat reconnaissance strategis dari keterbatasan utamanya seorang pilot yang tidak peduli seberapa kerennya tidak dapat duduk di kokpit selama berhari-hari dalam sebuah drone. Masalah ini terpecahkan sendiri. Beberapa perusahaan mengambil alih tugas yang utama, menjadi Tadini Ryan Aeronautica, dan Lockheed Martin Ryan adalah salah satu klub pemodelan pesawat yang telah bekerja, terutama pada drone selama beberapa dekade. Mereka dengan cepat ikut serta dan mengembangkan konsep mereka sendiri, yang disebut Tier 2+, mereka mendekati ide militer. Hanya Anda menginginkan U-2 tanpa seorang pilot akan menjadikan Anda seorang U-2 tanpa pilot orang tua dari wanita D, menyajikan solusi yang agak radikal. Proyek mereka memiliki indeks tingkat 3 dan namanya sendiri RQ-3 Dark Star. Bukan Dark Star ini, RQ-3 memiliki desain yang tidak biasa. Sayap besar di bagian ekor badan pesawat yang rata, yang membuatnya hampir tidak terlihat. Di radar itu adalah siluman. Tahun 1980-an adalah segalanya. Kedua drone dikembangkan dengan dukungan yang lebih berani, dan di bawah kerahasiaan Dark Star, lepas landas pada musim semi tahun 1990. Ironisnya, RQ-3 pada awal tahun 1990 dengan cepat terbukti jauh lebih sulit untuk menguji. Ada masalah stabilitas dan ketinggian, dan jangkauan agak sederhana. Itu lebih merupakan pengamat teknis siluman daripada pesawat pengintai strategis. Pada pandangan pertama logika Martin yang fluid, mungkin tampak aneh mereka diminta untuk melakukan satu hal, dan mereka melakukan hal lain. Tetapi mereka tidak mendukung gagasan bahwa U-2 sudah usang dan terus memodernisasinya. Dark Star dilihat sebagai pujian daripada pengganti. Tier 2+ adalah apa yang dibutuhkan militer. Jarak jauh di ketinggian tinggi, dan yang terpenting mampu terbang untuk sangat lama. Sedangkan U-2 bisa bertahan di udara hingga 12 jam. 12 jam. Pengujian ketahanan pilot drone baru menjanjikan lebih dari 1 hari melakukan semuanya secara otomatis berdasarkan perintah dari operator yang berada di pangkalan di kursi yang nyaman, dan bahkan tidak perlu mengenakan pakaian antariksa pada akhir tahun 1990-an. Ted Ryan Aeronautical diakuisisi oleh Northrop Grumman Corporation, yang tiba tepat pada waktunya untuk mengakuisisi perusahaan dan proyek yang sangat menjanjikan. Tendernya 1 dan Tier 2+, menerima nama baru yang sudah dikenal, yaitu RQ-4 Global Hawk. Program pengujian melibatkan 7 prototipe yang secara aktif diterbangkan, dan bahkan berpartisipasi dalam manuver militer, menguji sistem baru, dan memperluas parameter penerbangan secara paralel.
Administrasi Penerbangan Federal ISS berpartisipasi dalam proyek tersebut, melihat ke masa depan dan mencoba mencari tahu bagaimana drone akan berbagi langit dengan pesawat konvensional. Tampaknya butuh beberapa tahun lagi untuk bekerja dan elang global akan siap untuk digunakan. Tetapi mereka tidak punya waktu beberapa tahun setelah 11 September 2001. Pentagon memanggil Grumman dan menuntut agar semua RQ yang tersedia digunakan dalam operasi di Afghanistan dan Irak. Pada saat yang sama, mereka tidak terlalu tertarik apakah drone siap untuk ini atau tidak. Hasilnya secara umum jelas. Di satu sisi, RQ kuat. Bahkan dengan batasan ternyata menjadi pengintaian yang sangat baik. Pesawat di sisi lain, jumlah masalahnya tidak terhitung. Dan dalam waktu singkat, beberapa prototipe hilang sulit untuk menyalahkan Grumman atas situasi ini. Apa yang Anda harapkan mengirim ke perang terus terang? Mesin yang belum selesai dan program pengujian berlanjut di bawah kondisi ini dengan banyak penundaan dan perubahan. Elang global diterima dalam layanan hanya pada tahun 2011, sudah menjadi veteran dari beberapa perang selama ini. Mereka secara aktif dimodernisasi, menerima fungsionalitas dan peralatan baru. Desainnya juga berubah, dan setidaknya sekali cukup radikal. Al-Block RQ-4B20 mengubah desain beberapa komponen dan juga tumbuh secara signifikan dalam berat dan dimensi sekarang. Setelah kita sampai pada desain, mari kita lihat Global Hawk dari perspektif teknik. Biasanya ketika orang berbicara tentang drone, mereka membayangkan sesuatu yang kecil ini, tidak kasus dengan RQ Pua. Panjangnya 14,1 m dan lebar sayapnya 35,9 m ini lebih dari lebar sayap Boeing 757. Tata letak ini adalah warisan langsung dari konsep U-2. Tetapi di sini sayapnya lebih maju. Karena desain yang dioptimalkan dan penggunaan yang luas, mengomposisi situasi dengan perangkat angkat tinggi adalah sama. Hanya spoiler 2 bagian besar ditambah lon. 2 bagian tidak ada bilah atau penutup unit ekor berbentuk VFS. Cukup besar, dan dengan desain kerja baik secara vertikal maupun horizontal sederhana dan indah berat. Lepas landas maksimal mencapai 14,6 ton, dengan berat kosong hanya 6,7 ton, tidak adanya cockpit pilot material, dan perlengkapan baru sudah menjalankan tugasnya Global Hawk jauh lebih ringan dari Dragon Lady. Semua ini diusung oleh roda pendaratan, roda 3 klasik. Tidak ada satupun exotics dari U2 dengan roda pendaratan sepeda dan kruk sayap yang dapat dilepas di atas roda. Omong-omong, salah satu perbedaan antara RQ-4B dan RQ-4A adalah roda pendaratan yang berbeda. Pada aslinya, roda utama adalah 2 roda dan ditarik ke dalam badan pesawat saat di versi B. Lintasannya ditingkatkan, gearnya beroda tunggal dan ditarik ke fairing kecil di sayap. Ini membebaskan ruang di badan pesawat, membuat pesawat lebih stabil di tanah, dan memastikan sayap fleksibel tidak menyentuh beton. Jantung berapi drone adalah mesin jet Rolls-Royce Ellison F-137, tunggal versi militer dari keluarga mesin EE-3007 yang umum. Di antara jet bisnis daya dorongnya adalah 34 cons, yang merupakan setengah dari U2, menarik RQ-Swire. Tentu lebih ringan, tetapi tidak sangat banyak, sehingga tampaknya para desainer tidak memakan roti mereka dengan sia-sia. Mesinnya terletak di nel, terpisah yang diangkat di atas badan pesawat di bagian ekor. Nel terpisah menyederhanakan perawatan mesin dan membebaskan ruang di badan pesawat. Selain itu, ketika dipindai oleh radar dari di bawah intake udara, disembunyikan oleh rangka udara, dan nosel disembunyikan oleh ekor. Tidak ada yang mencoba membuat Global Hawk siluman, tetapi mereka menambahkan nilai plus pada visibilitasnya yang rendah. Kinerja penerbangan pesawat bervariasi, kecepatan jelajah adalah 310 knot. Langit-langit. Layanan adalah 18.000 m, agak membosankan. Bahkan U2 terbang lebih cepat dan lebih tinggi, dan sekarang kelebihannya drone dapat bertahan di udara hingga 34 jam dan terbang sejauh 22,800 km. Dengan durasi tersebut, dapat bertahan di atas kepala musuh selama 24 jam berturut-turut dan jangkauannya cukup untuk terbang dari mana saja, kemana saja di bumi infrastruktur darat global.
dibagi menjadi dua elemen kontrol misi yang mengontrol penerbangan dan pelaksanaan tugas, dan elemen peluncuran. Dan pemulihan ini agak mengingatkan pada jaringan kontrol penerbangan luar angkasa. Kru terdiri dari 3 orang, operator lepas landas dan pendaratan, operator penerbangan, dan operator peralatan pengintaian, sensor. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang berada di dalam pesawat. Semuanya dilakukan dari darat. Kemudian muncul keseimbangan peran komputer, dan orangnya terlalu dini untuk berbicara tentang kecerdasan buatan. Di sini pilot masih dibutuhkan, tetapi perannya minimal otomatisasi, melakukan sebagian besar pekerjaan, dan tidak ada kuning telur virtual di sini, hanya perintah individu, seperti pada wahana antariksa. Mengingat sistem komunikasi yang canggih, seseorang tidak perlu heran dengan geografi. Ketika sebuah drone dapat memantau Teluk Persia, landasan udaranya terletak di suatu tempat di Eropa dan pusat kendalinya disembunyikan di pangkalan-pangkalan di ARLS. Perbandingan antara elang global dengan wahana antariksa dapat dilanjutkan secara umum. Ini adalah probe yang juga diisi dengan berbagai instrumen penelitian. Jika kita daftarkan semua instrumennya, maka kita akan mendapatkan daftar yang hampir lengkap. Sistem intelijen optik dan sinyal yang dimiliki ARLS, kecuali mungkin dalam versi kompak. AS memiliki kamera optik dan inframerah yang mampu melihat objek seukuran tablet dari ketinggian 20 km, serta serangkaian radar aperture sintetis dengan rentang yang berbeda, dan array pemindaian elektronik aktif yang digabungkan dengan ketinggian penerbangan yang tinggi. Mereka memungkinkan melayani wilayah yang sangat luas. Menurut beberapa pernyataan, drone dapat mencakup hingga 100 km persegi dalam satu misi, yang merupakan wilayah seukuran Hongaria atau Korea Selatan. Sebagian besar instrumennya modular dan dapat diganti tergantung pada misinya. RQ-Pod dilengkapi dengan navigasi inersia dan satelit, serta radar cuaca yang terus memantau daerah sekitarnya. Kompleks komunikasi multisaluran yang memungkinkan sejumlah besar data dikirimkan secara nyata. Waktu bagian atas kompleks komunikasi adalah parabola besar yang fairingnya membentuk punuk paus khas di bagian hidung nuansa, yang menarik sepanjang seluruh periode pengembangan proyek RQ-PAR. Ada proposal untuk melengkapi Global Hawk dengan senjata, dan tidak sebagai drone serang sederhana, namun sebagai komponen sistem pertahanan rudal, yang mencegat rudal balistik di tahap awal penerbangan. Mereka tidak melakukan ini. Status kendaraan tempur bersenjata sangat mempersulit kebebasan hukum selama penerbangan juga untuk menjalankan peran sistem pertahanan rudal. Ia harus mendekati wilayah musuh potensial terlebih dahulu, yang berarti perlindungan bukan dari serangan mendadak, tapi dari serangan balasan. Ini berarti bahwa fakta bahwa pesawat tak berawak muncul di dekat perbatasan suatu negara dapat dianggap sebagai persiapan untuk serangan. Dan ini adalah masa-masa yang menegangkan, sehingga seseorang mungkin secara tidak sengaja menekan tombol RQ serial pertama untuk dikirim ke pangkalan pesawat pengintai di Amerika Serikat dan akhirnya ke luar negeri. Secara alami, drone itu aktif bekerja di Timur Tengah, Afghanistan, dan Libya. Selalu ada banyak pekerjaan di sana. Drone digunakan tidak hanya sebagai pesawat pengintai, tetapi juga sebagai pengintai. Dan tanda relay radio secara signifikan meningkatkan komunikasi antara pasukan darat dan penerbangan tempur. Tentu saja Elang Global sebagai penerus U2 tidak dapat melakukannya tanpa skandal pada bulan Juni 2019. Selama penerbangan di atas Teluk Persia, itu ditutup oleh rudal. Pertahanan udara Uranian di sana ada banyak kebisingan, terutama setelah Uranians menarik puing-puing RQ-PAR keluar air dan menunjukkannya di depan umum, seperti yang dilakukan Uni Soviet pada tahun 1990-an. Hanya saja pada saat itu, tanpa pilot, isu yang kontroversial adalah perbatasan Iran mengatakan bahwa drone memasuki wilayah udara mereka. Amerika menanggapi hal ini pada awalnya dengan cukup keras, menyatakan bahwa drone itu terbang di zona internasional dan memiliki hak untuk melakukannya. Presiden Trump menulis pesan yang mengancam di Twitter, dan Pentagon membahas kemungkinan serangan terhadap pasukan pertahanan udara Iran
tetapi mereka memutuskan untuk membatasi diri pada sanksi dan serangan dunia maya, dapat dianggap bahwa keduanya lolos mudah saja. Sangat disayangkan tentang elang global, tentu saja, tetapi eskalasi bisa menghabiskan lebih banyak biaya, memata-matai tetangga, dan menargetkan musuh terganggu oleh misi kemanusiaan. Elang global mengawasi penghapusan konsekuensi bencana alam seperti topan dan gempa bumi, serta kecelakaan buatan manusia. Seperti kecelakaan di pembangkit listrik Fukushima, laut tidak membiarkan kemampuan Angkatan RQ menggiurkan bagi Angkatan Laut yang mencari pengganti Orion P3C yang sudah tua di utara Grumman. Melihat minat ini dengan cepat membuat modifikasi RQ-PAT-N, kemudian disebut MQ-PAR-C. Triton modifikasinya spesifik satu set peralatan pengintaian yang sedikit berbeda diberikan. Tetapi selain itu, perlindungan tambahan dari lingkungan eksternal yang agresif, serta wing yang dimodifikasi. Global Hawk di cruise terbang. Tinggi stabil dan mulus, tetapi para pelaut menginginkan Triton untuk bisa dengan cepat turun survei target laut dari ketinggian beberapa kilometer, dan bangkit kembali roller coaster seperti itu, membutuhkan sayap yang lebih kuat. Triton tidak bekerja dari kapal induk, jangan terlalu berharap modernisasi drone ke Blok 30 dan Blok 40. Versi-versi tersebut telah menjalankan tugasnya. Efisiensi operasional meningkat secara signifikan. Masalah-masalah awal telah terpecahkan, dan pemeliharaan teknis telah lebih atau kurang tertata dengan baik pada tahun 2015. Statistik menunjukkan bahwa setelah kembali ke pangkalan, RQ-PAT dapat dipersiapkan untuk misi baru dalam waktu kurang dari 5 jam, sesuai dengan jadwal kerja lepas landas yang biasa. Masuk ke daerah pengamatan, beberapa ribu kilometer dari pangkalan patroli, sebenarnya yang dapat berlangsung sekitar 24 jam dan kemudian kembali ke rumah, tetapi terlepas dari semua keberhasilan RQ-PAT memiliki banyak masalah, dan sebagian besar dari mereka adalah ekonomi, karena perjalanan kerja proyek itu tertunda dan biaya meningkat secara signifikan. Selain itu mereka diproduksi satu oleh satu. Selama ini kurang dari 100 RQ-PAT dibuat yang juga tidak memungkinkan untuk menghemat uang pada skala produksi hasilnya menyakitkan. Sementara pada awal program pada tahun 1994, biaya drone diperkirakan sebesar 10 juta. Pada tahun 2013, itu sudah di bawah 30 juta. 10 juta untuk mesin seperti itu. Tentu saja, perkiraan yang terlalu optimis, tetapi 130 adalah pesawat tempur baru yang lengkap. Apakah Anda tidak malu? Ini menyebabkan situasi yang ironis. RQ-PAT seharusnya menjadi lebih efektif, dapat diandalkan, dan murah pengganti U-2. Tetapi pada saat diadopsi menjadi layanan, ternyata menjadi lebih kompleks, bermasalah, dan mahal. Dan sementara pada awal abad banyak yang menunggu penggantian pesawat berawak dengan pesawat tak berawak sekarang. Anda dapat berdebat tentang yang mana mereka akan melayani lebih lama beruntung. Martin bertaruh pada wanita naga, mungkin memiliki tebakan yang benar. Konsekuensi yang jelas dari ini adalah mendinginnya permintaan. Pentagon membatasi anggaran, mengurangi volume pesanan untuk elang global. Pada saat yang sama, peran baru sedang dicari drone. Misalnya dalam rangka program Rank Hawk, ada perangkat yang untuk dimodifikasi, guna memantau uji. Coba rudal balistik. Anehnya permintaan Triton berbasis C ternyata lebih besar. Mungkin ini masalah adaptasi yang lebih baik terhadap wilayah laut yang luas. Atau mungkin seseorang berasumsi bahwa pertempuran utama di masa depan akan terjadi di C, dan mata elektronik dibutuhkan di sana. Lebih banyak dalam pertarungan untuk mesin mereka di utara. Grumman sedang mencari permintaan alternatif. Untungnya potensi RQ-PAT dihargai tidak hanya oleh militer Amerika. NASA berpartisipasi dalam pengembangan proyek dari sangat awal, dan setelah selesainya rangkaian tes pertama, mereka berhasil mengambil beberapa prototipe yang terlibat dalam banyak program penelitian ekspor, juga berjanji akan menjadi baik. Drone dengan cepat menarik minat banyak negara. Sekutu LSLS yang bisa untuk mainan seperti itu tidak di mana-mana. Negosiasi berakhir dengan penandatanganan kontrak, proyek menemui kendala teknis politik dan birokrasi.
Tetapi di beberapa tempat kendala tersebut dapat diatasi. Tidak ada portofolio pesanan Epic, tetapi pembelian terbatas muncul di zaman kita. Mengingat situasi di panggung dunia, Elang Global memiliki banyak dari pekerjaan dari laut perbatasan Taiwan dan Korea Utara ke langit panas Timur Tengah, dan Ukraina di era dari konfrontasi modern. Sistem presisi tinggi, orang-orang tak bersenjata ini adalah senjata yang lebih berbahaya daripada beberapa pesawat tempur, dan pembom akan lebih baik jika mereka memantau cuaca dan mengejar gerhana matahari. Tetapi dunia adalah apa adanya. Komentari apa yang Anda pikirkan tentang mata elektronik di langit dan berlangganan saluran penerbangan cepat untuk saat ini, pesawat terbang, dan pendaratan lunak untuk Anda.